Kisah Nabi Ishak dimulai jauh sebelum kelahirannya, dari sebuah perjuangan panjang ayahnya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Bayangkan seorang laki-laki yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyebarkan tauhid, menghadapi berbagai ujian berat termasuk dibakar hidup-hidup oleh kaumnya, hijrah meninggalkan tanah kelahirannya, dan telah berusia sangat lanjut namun belum dikaruniai anak dari istri pertamanya, Sarah. Nabi Ibrahim kala itu telah melewati usia 80 tahun, dan Sarah pun sudah memasuki usia yang tidak lagi memungkinkan untuk mengandung menurut ukuran manusia biasa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang jauh lebih agung. Sebelum Sarah melahirkan Ishak, Nabi Ibrahim telah lebih dahulu memiliki putra dari Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Namun atas kehendak Allah, Ibrahim diperintahkan untuk membawa Hajar dan Ismail yang masih bayi ke sebuah lembah tandus di Makkah, sebuah tempat yang ketika itu tidak berpenghuni dan tidak memiliki sumber air. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi seorang ayah. Membayangkan meninggalkan istri dan anak di tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali. Tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang sangat taat kepada Allah. Ketika Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Ibrahim menjawab dengan tegas, ya. Dan Hajar pun dengan penuh ketegaran berkata, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Inilah iman yang luar biasa dari keluarga pilihan Allah. Setelah meninggalkan Ismail dan Hajar di Makkah, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, tempat tinggal Sarah. Bertahun-tahun berlalu, dan Sarah terus berdoa kepada Allah agar dikaruniai keturunan. Bayangkan, saudara-saudara, bagaimana perasaan seorang wanita yang melihat suaminya telah memiliki anak dari istri lain, sementara dia sendiri belum diberi keturunan. Namun Sarah adalah wanita yang sabar dan beriman tinggi. Dia terus beribadah, terus berdoa, dan terus berharap hanya kepada Allah. Dan Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang bersabar. Suatu hari yang penuh berkah, turunlah malaikat-malaikat utusan Allah ke rumah Nabi Ibrahim. Mereka datang dalam bentuk manusia yang sangat tampan dan bercahaya. Nabi Ibrahim yang terkenal sangat mulia dan dermawan langsung menyambut mereka dengan penuh kehormatan. Beliau segera menyembelih anak sapi yang gemuk dan memasaknya untuk menjamu para tamu yang beliau sangat hormati ini. Namun ada yang aneh, para tamu tersebut tidak menyentuh makanan yang telah dihidangkan. Dalam budaya Arab, menolak makanan tuan rumah adalah hal yang sangat tidak biasa dan bahkan bisa dianggap sebagai tanda permusuhan. Nabi Ibrahim mulai merasa khawatir dan waspada. Siapa sebenarnya para tamu ini? Mengapa mereka tidak mau makan? Melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim, para malaikat itu kemudian menenangkannya dan mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya. Mereka adalah malaikat utusan Allah yang sedang dalam perjalanan menuju kaum Nabi Lut untuk menurunkan azab kepada kaum yang durhaka tersebut. Kaum Lut adalah kaum yang melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh umat manapun sebelumnya, yaitu perbuatan homoseksual. Mereka telah melampaui batas dalam kemaksiatan dan menolak dakwah Nabi Lut, sehingga azab Allah pun sudah ditetapkan untuk mereka. Namun sebelum para malaikat itu pergi melaksanakan tugas mereka, mereka membawa kabar gembira yang sangat mengejutkan. Salah satu malaikat yang merupakan Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Ibrahim dan Sarah yang ketika itu berdiri di belakang pintu mendengarkan pembicaraan, bahwa mereka akan dikaruniai seorang anak laki-laki. Begitu mendengar kabar ini, Sarah yang sudah sangat tua dan sudah lama tidak mengalami haid sama sekali, tertawa. Bukan tertawa karena gembira, tetapi tertawa karena heran, kagum, dan bahkan sedikit tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang wanita yang sudah sangat tua, yang sudah tidak produktif lagi, yang suaminya pun sudah berusia sangat lanjut, bisa hamil dan melahirkan? Sarah pun spontan berkata dengan nada heran, ajaib benar, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua renta seperti ini dan suamiku ini pun sudah lanjut usia? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh dan menakjubkan. Para malaikat kemudian menjawab dengan lembut namun tegas, apakah kamu heran terhadap ketetapan Allah? Rahmat Allah dan berkahnya dilimpahkan kepada kalian wahai ahlul bait, keluarga Ibrahim.
Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Allah mampu melakukan segala sesuatu, tidak ada yang mustahil baginya. Jika Allah berkehendak, maka jadilah. Para malaikat tidak hanya memberikan kabar bahwa Sarah akan hamil, tetapi lebih spesifik lagi, mereka menyebutkan nama anak yang akan lahir itu, yaitu Ishak. Nama Ishak dalam bahasa Ibrani berarti dia tertawa, yang merujuk kepada reaksi Sarah ketika mendengar kabar gembira tersebut. Dan yang lebih menakjubkan lagi, para malaikat juga memberikan kabar bahwa setelah Ishak, akan lahir lagi seorang cucu dari Ibrahim melalui Ishak yang bernama Yakub. Ini adalah kabar yang luar biasa. Bukan hanya dijanjikan satu anak, tetapi juga dijanjikan bahwa anak itu akan tumbuh dewasa, menikah, dan memiliki keturunan. Ini adalah jaminan dari Allah bahwa Ishak akan hidup panjang dan diberkahi dengan keturunan yang juga akan menjadi orang saleh. Dalam Al-Quran, kisah pemberian kabar gembira ini disebutkan di beberapa surah. Di surah Hud ayat 31, Allah berfirman yang artinya, dan istrinya berdiri lalu dia tertawa, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Di surah Az-Zariyat ayat 28 hingga 30, Allah menceritakan bagaimana Ibrahim merasa takut terhadap para tamu yang tidak mau makan, lalu mereka menenangkannya dan memberikan kabar gembira tentang anak yang berilmu. Istrinya yang mendengar kabar itu pun mendekat dengan berteriak dan menempelkan tangannya ke wajahnya seraya berkata, "Aku adalah wanita yang sudah tua dan mandul." Para malaikat menjawab, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, sesungguhnya Dia Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui." Setelah peristiwa kunjungan para malaikat tersebut, Allah pun mengabulkan janjinya. Sarah yang sudah sangat tua, yang menurut sunatullah sudah tidak mungkin hamil, tiba-tiba mengalami mukjizat. Dia hamil. Bayangkan kebahagiaan pasangan suami istri yang sudah menunggu puluhan tahun ini. Kehamilan Sarah bukan kehamilan biasa. Ini adalah mukjizat yang nyata dari Allah, bukti kekuasaannya yang tidak terbatas. Allah yang menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, yang menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, yang menciptakan Isa hanya dari ibu tanpa ayah, tentu saja sangat mudah baginya untuk memberikan kehamilan kepada seorang wanita tua yang sudah menopause. Kehamilan Sarah menjadi pembicaraan banyak orang. Orang-orang heran dan takjub melihat seorang wanita yang sudah sangat tua tiba-tiba hamil. Ini adalah tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada hambanya yang terpilih. Selama 9 bulan, Sarah mengandung dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan yang luar biasa. Nabi Ibrahim pun sangat bahagia dan terus bersyukur kepada Allah atas karunia yang luar biasa ini. Setelah puluhan tahun berdoa, setelah melewati berbagai ujian berat, akhirnya Allah menganugerahkan kepada mereka seorang putra. Ketika waktu kelahiran tiba, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat dan sempurna. Bayi itu diberi nama Ishak, sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh para malaikat. Kelahiran Ishak adalah momen yang sangat bersejarah. Ini bukan sekadar kelahiran seorang bayi biasa, tetapi kelahiran seorang nabi yang akan meneruskan risalah ayahnya, dan yang keturunannya akan menjadi sumber lahirnya para nabi besar di masa yang akan datang. Kelahiran Ishak adalah jawaban atas doa yang panjang, adalah bukti bahwa Allah selalu mendengar doa hambanya dan akan mengabulkannya di waktu yang terbaik menurutnya. Nabi Ibrahim sangat mencintai Ishak. Bagaimana tidak? Anak yang dinanti selama puluhan tahun ini, anak yang lahir melalui mukjizat, anak yang dijanjikan langsung oleh para malaikat utusan Allah. Ishak tumbuh dalam didikan dan asuhan seorang ayah yang merupakan Khalilullah, kekasih Allah. Sejak kecil, Ishak diajarkan tentang tauhid, tentang keesaan Allah, tentang pentingnya ibadah dan ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim mendidik Ishak dengan penuh kasih sayang, namun juga dengan ketegasan dalam hal akidah dan ibadah. Berbeda dengan kakaknya Ismail yang tumbuh di lingkungan padang pasir Makkah yang keras, Ishak tumbuh di Palestina di lingkungan yang relatif lebih sejahtera. Namun jangan salah, kehidupan Ishak tidaklah mudah dan penuh kemewahan. Dia tumbuh dalam keluarga yang sederhana,
keluarga yang walaupun kaya secara spiritual namun hidup dengan sangat sederhana secara materi. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Ishak untuk selalu bersyukur, untuk selalu tawadu, dan untuk selalu mengutamakan akhirat daripada dunia. Ketika Ishak masih kecil, terjadi peristiwa yang sangat menguji iman Nabi Ibrahim, yaitu perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Ya, ini terjadi ketika Ishak masih sangat kecil atau mungkin belum lahir menurut sebagian pendapat ulama. Nabi Ibrahim bermimpi bahwa dia diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya. Mimpi para nabi adalah wahyu, adalah perintah yang harus dilaksanakan. Dengan hati yang berat namun dengan iman yang teguh, Nabi Ibrahim pergi ke Makkah menemui Ismail untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Ujian ini sangat berat. Membayangkan harus menyembelih anak sendiri dengan tangan sendiri adalah hal yang sangat berat bagi seorang ayah. Namun Nabi Ibrahim dan Ismail adalah hamba-hamba Allah yang sangat taat. Ketika Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada Ismail yang ketika itu sudah remaja, jawaban Ismail sangat luar biasa. Dia berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ini adalah keimanan tingkat tinggi, baik dari ayah maupun anak. Mereka berdua bersedia mengorbankan apa yang paling mereka cintai demi ketaatan kepada Allah. Ketika Ibrahim sudah siap menyembelih, ketika pisau sudah berada di leher Ismail, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba besar yang sangat sempurna. Allah telah menerima ketaatan dan keikhlasan Ibrahim dan Ismail. Ujian itu sudah dinyatakan lulus dengan sempurna. Peristiwa ini memberikan pelajaran yang sangat besar kepada Ishak yang masih kecil. Dia melihat bagaimana ayahnya rela mengorbankan apapun demi ketaatan kepada Allah. Dia melihat bagaimana kakaknya Ismail dengan ikhlas menerima ujian tersebut. Pelajaran ini sangat membekas dalam hati Ishak dan membentuk karakternya menjadi seorang yang sangat taat dan patuh kepada Allah. Seiring bertambahnya usia, Ishak tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat soleh, berakhlak mulia, dan sangat dalam ilmunya tentang tauhid. Dia sering menemani ayahnya berdakwah, belajar langsung dari seorang Khalilullah bagaimana cara menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Ishak semua yang dia ketahui, semua hikmah yang dia terima dari Allah, semua pengalaman hidupnya dalam berdakwah dan menghadapi berbagai ujian. Nabi Ishak sangat mirip dengan ayahnya dalam hal kesabaran, kelembutan, dan kedalaman spiritualnya. Dia mewarisi sifat-sifat mulia Ibrahim. Namun Ishak juga memiliki karakter uniknya sendiri. Dia dikenal sebagai sosok yang sangat tenang, sangat bijaksana dalam mengambil keputusan, dan sangat berhati-hati dalam setiap tindakannya. Dia tidak tergesa-gesa, selalu berpikir matang sebelum bertindak, dan selalu meminta petunjuk Allah dalam setiap urusannya. Ketika Nabi Ibrahim sudah sangat tua dan merasakan ajalnya sudah dekat, beliau sangat khawatir dengan masa depan Ishak. Beliau ingin memastikan bahwa Ishak menikah dengan wanita yang salehah, wanita yang beriman, wanita yang bisa menjadi pendamping yang baik dalam melanjutkan perjuangan dakwah. Nabi Ibrahim tidak menginginkan Ishak menikah dengan wanita-wanita Kanan yang ketika itu masih menyembah berhala dan melakukan berbagai kemaksiatan. Beliau ingin Ishak menikah dengan wanita dari keluarga yang beriman kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim memanggil pelayan setianya yang paling dipercaya dan memerintahkannya untuk pergi ke Haran, kampung halaman Ibrahim dahulu, untuk mencari jodoh bagi Ishak dari keluarga Ibrahim sendiri. Pelayan tersebut melakukan perjalanan yang sangat jauh dengan membawa banyak hadiah dan unta-unta. Ini adalah perjalanan yang penuh resiko, melewati padang pasir yang luas, menghadapi berbagai bahaya di perjalanan. Namun pelayan Ibrahim melakukannya dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Setibanya di Haran, pelayan Ibrahim berdoa kepada Allah agar ditunjukkan wanita yang tepat untuk menjadi istri Ishak. Dia meminta tanda kepada Allah bahwa wanita yang akan memberi minum kepadanya dan juga memberi minum unta-untanya adalah wanita yang dipilih Allah untuk Ishak. Dan benar saja, datanglah seorang gadis cantik bernama Rifkah atau Ribkah yang merupakan cucu dari saudara Ibrahim,
Nahor. Rifkah dengan ramah dan murah hati memberi minum pelayan Ibrahim dan juga semua untanya. Ini adalah tanda yang diminta pelayan Ibrahim kepada Allah. Pelayan Ibrahim kemudian menemui keluarga Rifkah dan menyampaikan maksud kedatangannya. Dia menceritakan tentang Nabi Ibrahim, tentang Ishak, dan tentang keinginan Ibrahim agar Ishak menikah dengan wanita dari keluarganya sendiri. Keluarga Rifkah sangat senang dan merasa terhormat. Mereka mengenal Ibrahim sebagai orang yang sangat mulia dan saleh. Akhirnya disepakati bahwa Rifkah akan dinikahkan dengan Ishak. Rifkah sendiri dengan ikhlas menerima lamaran tersebut walaupun dia belum pernah bertemu dengan Ishak. Ini adalah keputusan berdasarkan iman dan kepercayaan kepada takdir Allah. Perjalanan kembali ke Palestina pun dimulai. Ini adalah perjalanan yang penuh harap dan doa. Rifkah meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, untuk memulai kehidupan baru bersama seorang pria yang belum pernah dia temui. Namun hatinya tenang karena dia yakin ini adalah takdir terbaik dari Allah. Ketika mereka mendekati tempat tinggal Ishak, Ishak sedang berada di ladang, sedang bermunajat kepada Allah, berdoa dan beribadah. Ketika Ishak melihat rombongan unta dari kejauhan, dia tahu bahwa pelayan ayahnya telah kembali dengan membawa calon istrinya. Pertemuan pertama antara Ishak dan Rifkah adalah momen yang sangat indah. Mereka saling memandang dengan penuh kehormatan dan kesopanan. Tidak ada pandangan yang penuh nafsu, tidak ada percakapan yang tidak pantas. Semuanya dilakukan dengan cara yang sangat islami dan penuh adab. Segera setelah itu, Ishak dan Rifkah dinikahkan. Pernikahan mereka diberkahi oleh doa-doa Nabi Ibrahim yang sangat mulia. Allah mengabulkan doa Ibrahim agar rumah tangga Ishak menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Tidak lama setelah pernikahan Ishak, Nabi Ibrahim wafat dalam usia yang sangat lanjut, 175 tahun. Wafatnya Ibrahim adalah kehilangan yang sangat besar bagi Ishak. Ayahnya, gurunya, teladan hidupnya, telah kembali kepada Allah. Namun Ishak menerima takdir ini dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Dia tahu bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang kekal di akhirat. Ishak dan Ismail bersama-sama menguburkan ayah mereka dengan penuh penghormatan dan air mata. Mereka berdua, walaupun dibesarkan terpisah, sangat mencintai ayah mereka dan sangat menghormati satu sama lain. Setelah wafatnya Nabi Ibrahim, Ishak melanjutkan perjuangan dakwah ayahnya. Dia menjadi nabi yang membimbing kaumnya kepada jalan yang lurus, kepada penyembahan Allah yang Maha Esa. Ishak menetap di daerah Palestina, tepatnya di sekitar Bir Lahai dan kemudian di Gerar. Dia hidup sebagai seorang penggembala dan petani, hidup sederhana namun penuh berkah. Allah memberikan keberkahan dalam segala usahanya, sehingga walaupun hidup sederhana, Ishak dan keluarganya tidak pernah kekurangan. Namun kehidupan Ishak tidak lepas dari ujian. Ujian pertama yang sangat berat adalah dia dan Rifkah tidak segera dikaruniai anak. Tahun demi tahun berlalu, namun Rifkah tidak juga hamil. Bayangkan, Ishak yang lahir dari seorang ibu yang sudah sangat tua dan melalui mukjizat, kini menghadapi ujian yang sama, yaitu tidak segera memiliki keturunan. Namun Ishak bukanlah orang yang putus asa. Dia mengikuti jejak ayahnya, terus berdoa kepada Allah, terus memohon agar dikaruniai keturunan yang soleh. Ishak berdoa dengan sangat khusyuk kepada Allah. Dia tidak meminta kepada selain Allah, tidak mencari jalan-jalan yang tidak dibenarkan syariat. Dia hanya berdoa, beribadah, dan bersabar. Dan Allah yang Maha Mendengar tidak pernah mengecewakan hambanya yang berdoa dengan tulus. Setelah 20 tahun menikah, akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Ishak. Rifkah hamil, namun kehamilannya tidak biasa. Dia mengandung anak kembar. Kehamilan kembar Rifkah sangat berat. Kedua bayi dalam kandungannya seolah-olah saling berebut dan bergerak dengan sangat kencang. Rifkah merasa sangat kesakitan dan tidak nyaman. Dia pun bertanya kepada Allah tentang kondisinya ini.
Allah memberikan petunjuk kepadanya bahwa dalam kandungannya ada 2 anak laki-laki yang kelak akan menjadi pemimpin 2 bangsa yang berbeda. Kedua bangsa tersebut akan saling berlawanan, dan yang lebih muda akan mengalahkan yang lebih tua. Ini adalah kabar yang menakjubkan sekaligus agak mengkhawatirkan. Ketika waktu melahirkan tiba, lahirlah anak pertama yang diberi nama Esau atau Isu. Kulitnya kemerah-merahan dan berbulu. Tidak lama kemudian lahirlah anak kedua yang tangannya memegang tumit kakaknya, seolah-olah tidak mau kalah. Anak kedua ini diberi nama Yakub atau Yakub yang berarti dia yang memegang tumit. Kelahiran kembar ini adalah karunia Allah yang sangat besar bagi Ishak dan Rifkah. Setelah menunggu selama 20 tahun, Allah memberikan mereka bukan 1 tetapi 2 anak sekaligus. Namun sejak kecil, kedua anak kembar ini sangat berbeda karakternya. Esau tumbuh menjadi anak yang sangat menyukai kegiatan outdoor, berburu, dan petualangan. Dia lebih suka berada di luar rumah, menjelajah hutan dan padang rumput. Sementara Yakub tumbuh menjadi anak yang lebih tenang, lebih suka tinggal di rumah, lebih suka belajar dan beribadah. Esau adalah kesayangan Ishak karena Ishak sangat menyukai hasil buruan Esau. Sementara Yakub adalah kesayangan Rifkah karena karakternya yang tenang dan soleh. Perbedaan karakter ini kemudian menimbulkan dinamika yang menarik dalam keluarga Ishak. Walaupun sebagai anak tertua, Esau memiliki hak mendapat warisan yang lebih besar dan berpotensi menjadi penerus kenabian ayahnya. Namun karakternya yang lebih duniawi membuat dia kurang memperhatikan hal-hal spiritual. Suatu hari, Esau pulang dari berburu dalam keadaan sangat lapar dan lelah. Dia melihat Yakub sedang memasak sup lentil yang sangat harum dan menggugah selera. Esau meminta sup tersebut kepada Yakub. Yakub yang sudah mengenal karakter kakaknya yang kurang menghargai hal-hal spiritual, melihat ini sebagai kesempatan untuk mengajarkan pelajaran berharga kepada kakaknya. Yakub berkata kepada Esau, "Baiklah, aku akan memberimu sup ini. Tetapi dengan syarat kamu harus menjual hak kesulunganmu kepadaku." Hak kesulungan adalah hak istimewa yang dimiliki anak pertama, termasuk hak mendapat warisan lebih besar dan kedudukan lebih tinggi dalam keluarga. Esau yang sangat lapar dan tidak berpikir panjang, dengan enteng menjawab, "Apa gunanya hak kesulungan bagiku jika aku mati kelaparan? Baiklah, aku jual kepadamu." Transaksi ini mungkin terdengar sepele, tetapi sebenarnya sangat penting secara spiritual. Esau telah menunjukkan bahwa dia lebih mengutamakan kepuasan sesaat daripada nilai-nilai jangka panjang. Dia mengorbankan sesuatu yang sangat berharga hanya untuk sesuatu yang sangat sementara. Ini adalah indikasi bahwa Esau tidak pantas menjadi penerus risalah kenabian. Sementara Yakub, walaupun tindakannya mungkin terlihat memanfaatkan situasi, sebenarnya sedang menunjukkan bahwa dia sangat menghargai nilai-nilai spiritual dan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Seiring berjalannya waktu, Nabi Ishak menjadi sangat tua dan penglihatannya mulai kabur. Dia tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Merasa ajalnya sudah dekat, Ishak ingin memberikan berkat dan doa istimewa kepada Esau sebagai anak sulungnya. Ishak memanggil Esau dan memintanya pergi berburu untuk membawakan daging buruan kesukaannya. Setelah itu, Ishak akan memberikan berkat kepada Esau. Esau pun pergi berburu dengan senang hati. Namun Rifkah mendengar percakapan antara Ishak dan Esau. Rifkah ingat akan wahyu Allah yang mengatakan bahwa anak yang lebih muda akan lebih besar dari yang lebih tua. Rifkah juga melihat bahwa Yakub memiliki karakter yang jauh lebih soleh dan pantas menjadi penerus kenabian dibanding Esau. Maka Rifkah memanggil Yakub dan menyuruhnya mengambil 2 ekor kambing muda dari kandang mereka. Rifkah memasak daging kambing itu dengan cara yang sama seperti Ishak menyukai daging buruan Esau. Rifkah kemudian menyuruh Yakub memakai pakaian Esau yang berbau keringat dan bau hutan, dan melapisi tangan dan leher Yakub dengan kulit kambing agar terasa berbulu seperti Esau. Kemudian Rifkah menyuruh Yakub membawa makanan itu kepada Ishak dan berpura-pura sebagai Esau. Yakub awalnya ragu dan takut. Dia berkata kepada ibunya, "Bagaimana jika ayah mengetahuinya dan kemudian mengutukku alih-alih memberkati?" Namun Rifkah dengan tegas berkata,
biarlah kutukan itu menimpaku. Anakku, lakukan saja apa yang ibu katakan." Yakub pun pergi menemui ayahnya dengan membawa makanan tersebut. Ketika Ishak mendengar langkah kaki, dia bertanya, "Siapa kamu, anakku?" Yakub dengan berat hati menjawab, "Aku Esau, anak sulungmu. Aku telah melakukan seperti yang engkau perintahkan. Bangunlah dan makanlah hasil buruanku agar engkau dapat memberiku berkat." Ishak merasa heran karena Esau pulang terlalu cepat dari berburu. Dia bertanya, "Mengapa kamu begitu cepat mendapatkannya, anakku?" Yakub menjawab, "Karena Tuhan Allahmu memberikan keberuntungan kepadaku." Ishak yang mulai curiga meminta Yakub mendekat agar bisa merabanya. Ishak meraba tangan Yakub yang dilapisi kulit kambing dan berkata, "Suaranya memang suara Yakub, tetapi tangannya adalah tangan Esau." Ishak masih ragu, maka dia bertanya lagi, "Apakah kamu benar-benar anakku, Esau?" Yakub menjawab, "Benar." Akhirnya Ishak makan makanan yang dibawakan Yakub dan minum anggur yang dihidangkan. Setelah itu, Ishak meminta Yakub untuk mendekat dan menciumnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian yang dikenakan Yakub, bau pakaian Esau yang berbau hutan dan padang rumput, Ishak pun yakin bahwa ini adalah Esau. Maka Ishak memberikan berkat yang sangat istimewa kepada Yakub. Dia berdoa, "Semoga Allah memberikanmu embun dari langit dan kesuburan dari bumi, gandum dan anggur yang berlimpah. Semoga bangsa-bangsa mengabdi kepadamu dan suku-suku bangsa sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu sujud kepadamu. Terkutuklah orang yang mengutukmu dan diberkatilah orang yang memberkatimu." Ini adalah doa yang sangat kuat, doa dari seorang nabi yang sangat mustajab. Setelah memberikan berkat tersebut, Yakub pun keluar dari hadapan ayahnya. Tidak lama setelah Yakub keluar, Esau datang dengan membawa hasil buruannya. Dia memasak daging buruan tersebut dan membawanya kepada ayahnya dengan penuh sukacita, mengharapkan berkat yang dijanjikan. Esau berkata kepada Ishak, "Bangunlah ayahku dan makanlah hasil buruan anakmu agar ayah dapat memberiku berkat." Ishak sangat terkejut dan bertanya, "Siapa kamu?" Esau menjawab, "Aku anakmu, anak sulungmu, Esau." Ishak gemetar dengan sangat dan berkata, "Lalu siapa yang tadi berburu dan membawakan aku makanan dan aku telah memakannya sebelum kamu datang dan aku telah memberkatinya, dan memang dialah yang akan diberkati." Mendengar perkataan ayahnya, Esau berteriak dengan keras dan sangat pedih. Dia berkata dengan putus asa, "Berkati aku juga ayahku." Tetapi Ishak menjawab, "Adikmu telah datang dengan tipu muslihat dan telah mengambil berkatmu." Esau dengan marah berkata, "Pantas namanya Yakub, dia yang memegang tumit, ini sudah kedua kalinya dia menipu aku. Pertama dia mengambil hak kesulunganku, sekarang dia mengambil berkatku." Lalu Esau bertanya dengan penuh harap, "Apakah ayah tidak menyisakan berkat untukku?" Ishak menjawab dengan sedih, "Aku telah menetapkan dia menjadi tuanmu dan semua saudara-saudaranya akan menjadi hambanya. Aku telah menopangnya dengan gandum dan anggur. Lalu apa yang dapat aku lakukan lagi untukmu, anakku?" Esau terus memohon dengan air mata, "Apakah ayah hanya memiliki satu berkat saja? Berkati aku juga, ayahku." Dan Esau pun menangis dengan keras. Akhirnya Ishak memberikan berkat yang tersisa untuk Esau, tetapi berkat itu jauh lebih rendah dibanding berkat yang diberikan kepada Yakub. Ishak berkata, "Tempat tinggalmu akan jauh dari kesuburan bumi dan jauh dari embun langit. Dengan pedangmu kamu akan hidup dan kamu akan mengabdi kepada adikmu. Tetapi apabila kamu memberontak, kamu akan melepaskan kuk dari tengkukmu." Berkat ini menunjukkan bahwa keturunan Esau akan hidup lebih keras dan akan berada di bawah keturunan Yakub, walaupun suatu saat mereka akan mendapat kebebasan. Esau sangat marah dan mendendam kepada Yakub. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa setelah ayahnya meninggal, dia akan membunuh Yakub. Ketika Rifkah mendengar niat Esau tersebut, dia segera memanggil Yakub dan menyuruhnya melarikan diri ke Haran, ke rumah saudara Rifkah yang bernama Laban. Rifkah berkata kepada Yakub, "Tinggallah di sana beberapa waktu sampai kemarahan kakakmu reda, sampai dia melupakan apa yang telah kamu lakukan kepadanya. Kemudian ibu akan menyuruh orang menjemputmu dari sana."
Rifkah tidak ingin kehilangan kedua anaknya dalam satu hari, kehilangan satu karena menjadi pembunuh dan yang satu karena terbunuh. Rifkah juga berbicara kepada Ishak dengan alasan yang lebih dapat diterima. Dia berkata, "Aku sangat sedih karena istri-istri Het yang dinikahi Esau. Jika Yakub juga menikah dengan wanita-wanita Het seperti ini, untuk apa aku hidup?" Ini adalah alasan yang valid karena memang Esau telah menikah dengan wanita-wanita dari bangsa Kanan yang tidak beriman kepada Allah, dan hal ini sangat menyedihkan hati kedua orang tuanya. Ishak pun memanggil Yakub dan melarangnya menikah dengan wanita Kanan, dan menyuruhnya pergi ke Haran untuk menikah dengan salah satu anak perempuan Laban, saudara ibunya. Sebelum Yakub berangkat, Ishak memberikan berkat lagi kepadanya. Ishak berdoa, "Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkatimu, membuat keturunanmu bertambah banyak dan menjadi banyak, sehingga kamu menjadi kumpulan bangsa-bangsa. Semoga Dia memberikan berkat Ibrahim kepadamu dan kepada keturunanmu, supaya kamu memiliki negeri di mana kamu tinggal sebagai orang asing, yang telah Allah berikan kepada Ibrahim." Ini adalah doa yang sangat mulia dan menunjukkan bahwa Ishak sepenuhnya menerima bahwa Yakub adalah penerus risalah kenabian, bukan Esau. Yakub pun berangkat meninggalkan rumahnya dengan hati yang berat. Dia meninggalkan ayahnya yang sudah sangat tua, meninggalkan ibunya yang sangat dia cintai, dan melarikan diri dari kemarahan kakaknya. Perjalanan dari Palestina ke Haran sangat jauh dan penuh bahaya. Yakub harus berjalan kaki, melewati padang pasir, gunung, dan berbagai medan yang berat. Dia tidak membawa apa-apa selain tongkat di tangannya dan bekal yang sangat terbatas. Ini adalah perjalanan yang sangat berat secara fisik dan mental. Di tengah perjalanan, ketika matahari mulai terbenam dan hari mulai gelap, Yakub sampai di suatu tempat dan memutuskan untuk bermalam di sana. Dia mengambil sebuah batu untuk dijadikan bantal dan tidur di tempat itu. Malam itu, Yakub bermimpi yang sangat luar biasa. Dia melihat sebuah tangga yang berdiri di bumi dan ujungnya sampai ke langit, dan malaikat-malaikat Allah naik turun melalui tangga itu. Dan di atas tangga itu, Allah berfirman kepadanya, "Aku adalah Allah, Tuhan Abraham ayahmu dan Tuhan Ishak. Tanah tempat kamu berbaring akan aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan kamu akan meluas ke barat, timur, utara, dan selatan, dan oleh kamu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan diberkati. Aku akan menyertaimu dan melindungimu kemanapun kamu pergi, dan aku akan membawa kamu kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan kamu sampai aku melaksanakan apa yang aku janjikan kepadamu." Yakub terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang sangat terharu. Dia berkata, "Sungguh Allah ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Dia merasa takut dan kagum sekaligus. Dia berkata, "Alangkah mengerikannya tempat ini. Ini tidak lain adalah rumah Allah. Ini adalah gerbang langit." Keesokan paginya, Yakub mengambil batu yang dijadikannya bantal, mendirikannya sebagai tiang peringatan, dan menuangkan minyak di atasnya. Dia menamakan tempat itu Betel yang berarti rumah Allah. Di tempat itu juga, Yakub bernazar kepada Allah, "Jika Allah menyertai aku dan melindungi aku dalam perjalanan yang aku tempuh ini dan memberiku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, dan aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Allah akan menjadi Tuhanku, dan batu yang kudirikan sebagai tiang peringatan ini akan menjadi rumah Allah, dan dari segala yang Engkau berikan kepadaku, akan kupersembahkan 1/10 kepadamu." Yakub melanjutkan perjalanannya dengan hati yang jauh lebih tenang dan penuh harapan. Wahyu Allah yang diterimanya di Betel memberikan kekuatan baru baginya untuk menghadapi perjalanan yang masih panjang. Dia tahu bahwa Allah bersamanya, Allah melindunginya, dan Allah memiliki rencana besar untuk hidupnya dan keturunannya. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya Yakub sampai di daerah Haran. Dia melihat sebuah sumur di padang dan ada 3 kawanan domba berbaring di dekatnya, karena dari sumur itu kawanan-kawanan domba itu diberi minum. Ada sebuah batu besar menutup mulut sumur itu. Yakub bertanya kepada para gembala yang ada di sana, "Saudara-saudaraku, dari mana kalian?"
Mereka menjawab, "Kami dari Haran." Yakub bertanya lagi, "Apakah kalian kenal Laban anak Nahor?" Mereka menjawab, "Kami kenal." Yakub bertanya, "Apakah dia sehat?" Mereka menjawab, "Sehat, dan lihat, Rahel anak perempuannya datang dengan domba-domba." Ketika Yakub melihat Rahel anak perempuan Laban saudara ibunya, dan domba-domba Laban, Yakub mendekat, menggulingkan batu dari mulut sumur, dan memberi minum domba-domba Laban. Yang menakjubkan adalah batu penutup sumur itu sangat besar, dan biasanya memerlukan beberapa orang untuk mengangkatnya. Tetapi Yakub dengan kekuatan yang luar biasa mengangkatnya sendiri. Ini adalah tanda kekuatan dan semangat Yakub ketika melihat Rahel. Kemudian Yakub mencium Rahel dan menangis dengan keras. Ini adalah tangisan pelepasan emosi setelah perjalanan yang sangat panjang dan berat. Dia memberitahu Rahel bahwa dia adalah saudara ayahnya, anak Rifkah. Rahel segera berlari memberitahu ayahnya. Ketika Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudara perempuannya, dia berlari menemuinya, memeluknya dan menciumnya, dan membawanya ke rumahnya. Yakub menceritakan kepada Laban segala yang terjadi. Laban berkata kepadanya, "Sungguh kamu tulang dan dagingku." Dan Yakub tinggal bersama Laban selama sebulan. Laban memiliki 2 anak perempuan. Yang sulung bernama Lea dan yang bungsu bernama Rahel. Mata Lea tidak bercahaya, sementara Rahel sangat cantik. Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Ketika Laban bertanya kepada Yakub, "Apakah karena kamu saudaraku, kamu akan bekerja padaku dengan percuma? Katakanlah berapa upahmu?" Yakub menjawab, "Aku akan bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk Rahel anak perempuanmu yang bungsu." Laban setuju dengan tawaran itu. 7 tahun adalah waktu yang sangat lama, tetapi bagi Yakub 7 tahun itu terasa seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Setelah 7 tahun berlalu, Yakub meminta kepada Laban untuk memberikan Rahel kepadanya agar dia bisa menikahinya. Laban mengadakan pesta pernikahan dan mengumpulkan semua orang di tempat itu. Tetapi ketika malam tiba, Laban melakukan tipu muslihat. Dia membawa Lea, anak sulungnya, kepada Yakub alih-alih Rahel. Yakub yang tidak curiga dan tidak bisa melihat dengan jelas karena gelap, menerima wanita yang diberikan Laban sebagai istrinya. Keesokan harinya, ketika pagi tiba dan Yakub bisa melihat dengan jelas, dia terkejut mendapati bahwa yang menjadi istrinya adalah Lea, bukan Rahel. Yakub sangat marah kepada Laban. Dia berkata, "Mengapa kamu menipu aku? Bukankah aku bekerja padamu untuk Rahel? Mengapa kamu memberiku Lea?" Laban dengan tenang menjawab, "Tidak biasa di tempat kami menikahkan anak bungsu mendahului anak sulung. Genapkan masa pernikahan minggu ini, maka kami akan memberikan kepadamu juga anak bungsu itu dengan syarat kamu bekerja lagi padaku 7 tahun lagi." Yakub yang sudah terlanjur mencintai Rahel dan sudah menunggu 7 tahun, tidak punya pilihan lain. Dia menerima syarat Laban. Setelah minggu pernikahan dengan Lea selesai, Laban memberikan Rahel kepada Yakub sebagai istri keduanya, dan Yakub bekerja lagi 7 tahun untuk Laban. Ironis sekali, Yakub yang dahulu menipu ayahnya dengan berpura-pura menjadi kakaknya Esau, kini ditipu oleh pamannya dengan diberikan kakak alih-alih adik yang dijanjikan. Ini adalah pelajaran bahwa apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Namun semua ini adalah bagian dari rencana Allah yang agung. Dari Lea, Yakub akan mendapat keturunan yang sangat banyak termasuk Yehuda yang akan menjadi nenek moyang Bani Israel. Dan dari Rahel, Yakub akan mendapat Yusuf yang akan menjadi nabi besar dan penyelamat keluarganya di masa depan. Sementara itu, di Palestina, Nabi Ishak terus menjalani hidupnya dengan penuh ketaatan kepada Allah. Walaupun sudah sangat tua dan penglihatannya sudah sangat kabur, Ishak tetap teguh dalam keimanannya. Dia terus berdakwah kepada kaumnya, terus mengajarkan tauhid, terus menjadi teladan dalam kesabaran dan keteguhan iman. Kehilangan Yakub yang pergi ke Haran adalah ujian yang berat bagi Ishak. Dia sangat merindukan anaknya yang soleh itu. Tetapi Ishak percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuk Yakub. Ishak juga harus menghadapi kenyataan bahwa Esau,
anak sulungnya, memilih jalan hidup yang berbeda. Esau menikah dengan wanita-wanita yang tidak beriman kepada Allah, dan hidupnya lebih berorientasi kepada dunia daripada akhirat. Ini adalah kesedihan yang mendalam bagi seorang ayah yang sangat berharap semua anak-anaknya menjadi orang yang soleh. Namun Ishak tidak pernah berhenti mendoakan Esau dan berharap suatu saat Esau akan kembali ke jalan yang benar. Selama hidupnya, Nabi Ishak dikenal sebagai sosok yang sangat sabar, sangat lembut, dan sangat bijaksana. Dia tidak suka konflik dan selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan cara damai. Ada beberapa peristiwa yang menunjukkan kesabaran dan kebijaksanaan Nabi Ishak. Suatu ketika, hamba-hamba Ishak menggali sumur-sumur untuk mendapatkan air. Ini adalah hal yang sangat penting di daerah padang pasir di mana air adalah sumber kehidupan. Ketika mereka berhasil menggali sumur dan menemukan air yang mengalir, para gembala Gerar datang dan bertengkar dengan para gembala Ishak. Mereka mengklaim bahwa air itu milik mereka. Ishak bisa saja mempertahankan sumur tersebut dengan kekuatan, karena jelas-jelas hamba-hambanya yang menggali sumur itu. Tetapi Ishak memilih jalan damai. Dia menamakan sumur itu Esek yang berarti pertengkaran, dan membiarkan para gembala Gerar mengambilnya. Kemudian hamba-hamba Ishak menggali sumur lain, dan lagi-lagi terjadi pertengkaran. Ishak kembali mengalah dan menamakan sumur itu Sitna yang berarti permusuhan. Akhirnya hamba-hamba Ishak menggali sumur ketiga, dan kali ini tidak ada yang memperkarakan. Ishak menamakan sumur itu Rehobot yang berarti lapang, dan berkata, "Sekarang Allah telah memberi kelonggaran bagi kita, sehingga kita akan berkembang di negeri ini." Kisah sumur-sumur ini menunjukkan karakter Nabi Ishak yang sangat sabar dan tidak suka konflik. Dia lebih memilih mengalah 2 kali daripada harus bertengkar dan bermusuhan. Dan pada akhirnya, Allah memberikan kelonggaran dan keberkahan kepadanya. Ini adalah pelajaran penting bahwa kesabaran dan sikap damai akan mendatangkan berkah dari Allah. Orang yang sabar tidak akan rugi, karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Nabi Ishak juga dikenal sangat dermawan dan murah hati. Walaupun hidupnya sederhana, dia selalu berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia tidak pernah menolak orang yang meminta bantuan. Rumahnya selalu terbuka bagi tamu dan musafir. Ini adalah sifat yang diwarisinya dari ayahnya, Nabi Ibrahim, yang terkenal sebagai orang yang sangat dermawan dan suka menjamu tamu. Keberkahan dalam hidup Ishak tidak terletak pada berapa banyak harta yang dia miliki, tetapi pada seberapa banyak dia berbagi kepada orang lain. Allah memberikan keberkahan yang luar biasa kepada Nabi Ishak dalam segala aspek kehidupannya. Ternak-ternaknya berkembang biak dengan sangat pesat. Hasil panennya selalu berlimpah, jauh melebihi yang ditanam. Ini membuat Ishak menjadi sangat kaya. Bahkan Abimelek, raja Filistin yang ketika itu berkuasa di daerah tersebut, merasa iri dan khawatir terhadap kekayaan Ishak. Abimelek meminta Ishak untuk pindah dari daerah tersebut karena dia merasa Ishak sudah menjadi terlalu kuat dan bisa menjadi ancaman. Ishak pun pindah dari sana dengan damai tanpa perlawanan. Ini sekali lagi menunjukkan karakter Ishak yang sangat sabar dan tidak suka konflik. Namun tidak lama kemudian, Abimelek sendiri yang datang kepada Ishak bersama Ahuzat sahabatnya dan Pikhol panglima tentaranya. Mereka mengakui bahwa Allah bersama Ishak dan memberkatinya dalam segala hal. Mereka meminta untuk mengadakan perjanjian damai dengan Ishak. Ishak menerima tawaran mereka dengan baik dan mengadakan perjanjian. Ini menunjukkan bahwa sikap sabar dan damai Ishak pada akhirnya mendatangkan penghormatan bahkan dari musuh-musuhnya. Bertahun-tahun berlalu, Nabi Ishak terus menjalani hidupnya dengan penuh ketaatan kepada Allah. Usianya semakin tua, penglihatannya semakin kabur, tubuhnya semakin lemah, tetapi imannya tetap kuat seperti baja yang tidak berkarat. Dia terus beribadah, terus berdoa, terus berdakwah dengan kemampuan yang dia miliki. Setiap hari, Ishak menanti kabar dari Yakub yang sudah bertahun-tahun berada di Haran. Dia rindu sekali bertemu dengan anak yang sangat disayanginya itu. Akhirnya, setelah 20 tahun berada di Haran, Yakub memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya.
Allah telah memberikan petunjuk kepadanya untuk kembali. Yakub sudah memiliki 2 istri, Lea dan Rahel, juga 2 gundik, Bilha dan Zilpa, dan 11 anak laki-laki serta 1 anak perempuan. Dia juga sudah memiliki banyak ternak sebagai hasil kerjanya selama 20 tahun di rumah Laban. Perjalanan kembali ke Palestina adalah perjalanan yang penuh dengan kekhawatiran bagi Yakub. Dia takut bertemu dengan Esau yang dulu bersumpah akan membunuhnya. Ketika mendekati tanah Edom tempat tinggal Esau, Yakub mengirim utusan untuk menemui Esau dan memberitahukan kedatangannya. Utusan itu kembali dengan kabar bahwa Esau datang menjemput Yakub dengan 400 orang. Mendengar ini, Yakub sangat ketakutan. Dia berpikir bahwa Esau datang untuk menyerangnya. Yakub membagi rombongannya menjadi 2 kelompok, berharap jika satu kelompok diserang, kelompok yang lain bisa melarikan diri. Dia juga berdoa kepada Allah dengan sangat khusyuk, memohon perlindungan dan mengingatkan Allah akan janjinya untuk memberkatinya. Yakub juga menyiapkan hadiah yang sangat besar untuk Esau, berupa ratusan kambing, domba, unta, sapi, dan keledai. Dia mengirim hadiah-hadiah itu terlebih dahulu, berharap dapat melunakkan hati Esau. Malam sebelum pertemuan dengan Esau, Yakub menyeberangkan keluarga dan semua yang dimilikinya ke seberang sungai Yabok, sementara dia sendiri tinggal sendirian di seberang sana. Di malam itu, terjadi peristiwa yang sangat mistis dan penuh makna. Seorang sosok bertarung dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Pertarungan itu sangat sengit. Ketika sosok itu melihat bahwa dia tidak bisa mengalahkan Yakub, dia menyentuh pangkal paha Yakub, dan pangkal paha Yakub terkilir. Namun Yakub tetap tidak mau melepaskannya dan berkata, "Aku tidak akan melepaskanmu jika engkau tidak memberkati aku." Sosok itu bertanya, "Siapa namamu?" Yakub menjawab, "Yakub." Sosok itu berkata, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Nama Israel berarti dia yang bergumul dengan Allah atau Pangeran Allah. Sejak saat itu, Yakub dikenal dengan nama Israel, dan keturunannya disebut Bani Israel. Keesokan harinya, ketika Yakub melihat Esau datang dengan 400 orang, dia berjalan di depan sambil sujud ke tanah 7 kali sampai dia dekat kepada kakaknya. Yang terjadi selanjutnya sangat mengharukan. Esau berlari menyongsong Yakub, memeluknya, mencium lehernya, dan menangis. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi dendam. 20 tahun adalah waktu yang cukup untuk meredakan kemarahan dan membuat seseorang dewasa. Esau sudah memaafkan Yakub, dan pertemuan mereka adalah pertemuan yang penuh kasih sayang dan air mata kebahagiaan. Yakub memperkenalkan istri-istri dan anak-anaknya kepada Esau. Esau bertanya tentang semua ternak yang dikirim Yakub. Yakub menjawab, "Itu adalah hadiah untukmu kakakku, agar aku dapat diterima dengan baik." Tetapi Esau menolak dengan berkata, "Aku sudah cukup adikku, milikmu biarlah tetap milikmu." Namun Yakub memaksa Esau untuk menerimanya sebagai tanda perdamaian dan sebagai ucapan syukur karena Allah telah mempersatukan mereka kembali dengan damai. Akhirnya Esau menerima hadiah tersebut. Setelah pertemuan yang mengharukan dengan Esau, Yakub melanjutkan perjalanannya dan akhirnya sampai di Sichem di tanah Kanan. Dia membeli sebidang tanah di sana dan mendirikan mezbah yang dinamakannya El Elohe Israel, yang berarti Allah adalah Allah Israel. Tidak lama kemudian, Yakub pergi ke Betel, tempat di mana dia bermimpi tentang tangga yang menghubungkan bumi dan langit bertahun-tahun yang lalu. Di sana, Allah menampakkan diri kepadanya lagi dan memberkatinya. Allah mengulangi janjinya bahwa dari Yakub akan lahir bangsa-bangsa dan raja-raja. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan penuh lika-liku, Yakub sampai ke Mamre di Kiryat Arba, yaitu Hebron, tempat tinggal ayahnya Ishak. Pertemuan antara Ishak dan Yakub adalah momen yang sangat mengharukan. Seorang ayah yang sudah sangat tua, yang sudah tidak bisa melihat dengan jelas, yang sudah menunggu puluhan tahun, akhirnya bisa memeluk anaknya kembali. Ishak sangat bahagia melihat Yakub kembali dengan selamat, dengan istri-istri dan anak-anak yang banyak.
Ini adalah bukti bahwa Allah telah memelihara dan memberkati Yakub seperti yang dijanjikannya. Ishak juga bertemu dengan cucu-cucunya yang jumlahnya sudah banyak. Dia sangat bahagia melihat bahwa keturunannya berkembang biak dan diberkati oleh Allah. Walaupun matanya sudah sangat kabur, hatinya bisa merasakan kehangatan dan kebahagiaan dari kehadiran keluarga besarnya. Ishak mengumpulkan anak-anak dan cucu-cucunya dan memberikan nasihat-nasihat terakhir. Dia mengingatkan mereka untuk selalu taat kepada Allah, untuk menjaga tauhid, untuk tidak menyembah berhala, dan untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Nabi Ishak hidup sampai usia 180 tahun. Usia yang sangat panjang, usia yang penuh dengan ujian dan berkah, usia yang dihabiskan untuk beribadah dan berdakwah kepada Allah. Ketika ajalnya tiba, Ishak menghadapinya dengan tenang dan penuh keikhlasan. Dia sudah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhannya. Dia sudah menyelesaikan tugasnya sebagai nabi dengan sangat baik. Dia telah menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya, telah mendidik anak-anaknya dalam keimanan, dan telah menjadi teladan dalam kesabaran dan keteguhan iman. Ketika Nabi Ishak meninggal dunia, kedua anaknya Esau dan Yakub bersatu dalam kesedihan. Mereka menguburkan ayah mereka di Gua Mahpelah di Hebron, tempat yang sama di mana Nabi Ibrahim dan Sarah dikuburkan. Ini adalah gua yang dibeli oleh Ibrahim dari Efron orang Het dengan harga yang sangat mahal sebagai tempat pemakaman keluarga. Penguburan Ishak adalah momen yang sangat mengharukan. Dua saudara yang sempat bermusuhan kini bersatu dalam kesedihan kehilangan ayah mereka yang sangat mereka cintai dan hormati. Kematian Nabi Ishak menandai berakhirnya satu era dalam sejarah kenabian. Ishak adalah mata rantai penting antara Ibrahim dan Yakub, antara generasi pendiri Tauhid dan generasi yang akan melahirkan 12 suku Bani Israel. Walaupun dalam Al-Quran kisah Ishak tidak diceritakan sepanjang kisah ayahnya Ibrahim atau anaknya Yakub atau cucunya Yusuf, namun posisinya sangat penting dan strategis dalam sejarah para nabi. Sekarang mari kita renungkan, apa sebenarnya rahasia mengapa Allah memilih garis keturunan Ishak untuk menjadi pembawa risalahnya? Mengapa dari keturunan Ishak lahir ribuan nabi? Sementara dari keturunan Ismail hanya lahir satu nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan nabi penutup. Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik dan penuh hikmah yang mendalam. Pertama, kita harus memahami bahwa pemilihan ini adalah kehendak mutlak Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Allah memiliki hikmat dan rencana yang jauh melampaui pemahaman manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan risalahnya. Namun dari ayat-ayat Al-Quran dan kisah-kisah para nabi, kita bisa mengambil beberapa hikmah dan pelajaran tentang mengapa garis keturunan Ishak dipilih. Yang pertama adalah tentang ujian dan kesabaran. Kelahiran Ishak sendiri adalah mukjizat yang luar biasa. Dia lahir dari pasangan yang sudah sangat tua, dari seorang ibu yang sudah tidak produktif lagi menurut ukuran manusia. Kelahirannya adalah bukti kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Sejak awal, Ishak dan keturunannya sudah ditakdirkan untuk menjadi bukti hidup bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah berkehendak, maka jadilah. Kedua, garis keturunan Ishak dipilih karena mereka akan menghadapi ujian yang sangat berat sepanjang sejarah. Bani Israel, keturunan Yakub anak Ishak, mengalami berbagai ujian yang luar biasa berat. Mereka mengalami perbudakan di Mesir selama ratusan tahun. Mereka mengalami penindasan yang sangat kejam. Mereka harus melarikan diri melintasi Laut Merah. Mereka mengembara di padang pasir selama 40 tahun. Mereka harus berperang untuk merebut tanah terjanji. Mereka berkali-kali diserang dan ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain. Mereka mengalami pembuangan ke Babilonia. Mereka mengalami penjajahan oleh Romawi. Ujian-ujian yang sangat berat ini memerlukan bimbingan yang terus-menerus dari para nabi. Allah mengutus ribuan nabi kepada Bani Israel untuk terus mengingatkan mereka, untuk terus membimbing mereka kembali ke jalan yang benar ketika mereka menyimpang. Setiap kali Bani Israel melakukan kemaksiatan dan penyimpangan,
Allah mengutus nabi untuk menegur dan membimbing mereka. Ini menunjukkan kasih sayang Allah yang sangat besar kepada Bani Israel, walaupun mereka berkali-kali durhaka dan membangkang. Ketiga, garis keturunan Ishak dipilih karena dari mereka akan lahir para nabi yang memiliki karakteristik dan keahlian yang sangat beragam. Ada Nabi Musa yang sangat berani dan tegas dalam menghadapi Fir'aun. Ada Nabi Harun yang sangat fasih dalam berbicara. Ada Nabi Daud yang sangat kuat dan mahir dalam berperang, sekaligus sangat merdu suaranya dalam membaca Zabur. Ada Nabi Sulaiman yang sangat bijaksana dan kaya raya, yang diberi kekuasaan atas jin dan hewan. Ada Nabi Zakaria dan Yahya yang sangat wara dan zuhud. Ada Nabi Isa yang lahir tanpa ayah dan diberi kemampuan untuk melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa seperti menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang buta dan orang kusta. Keberagaman karakteristik para nabi ini menunjukkan bahwa Allah ingin mengajarkan kepada manusia bahwa jalan menujunya bisa ditempuh dengan berbagai cara. Ada yang melalui kekuatan dan keberanian seperti Musa. Ada yang melalui kebijaksanaan dan kekayaan seperti Sulaiman. Ada yang melalui kezuhudan dan kesederhanaan seperti Yahya. Ada yang melalui kasih sayang dan mukjizat-mukjizat seperti Isa. Semua jalan itu valid selama fondasinya adalah tauhid dan ketaatan kepada Allah. Keempat, garis keturunan Ishak dipilih untuk menjadi persiapan bagi kedatangan Nabi terakhir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Israel diberi tanggung jawab besar untuk menjaga kitab-kitab suci, untuk menjaga ajaran-ajaran tauhid, untuk menjadi saksi bagi umat manusia tentang keesaan Allah. Kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi Bani Israel seperti Taurat, Zabur, dan Injil adalah persiapan bagi turunnya Al-Quran yang merupakan kitab terakhir dan penyempurna semua kitab sebelumnya. Para nabi dari Bani Israel juga telah memberikan kabar gembira tentang kedatangan nabi terakhir. Dalam kitab-kitab mereka, ada nubuatan-nubuatan tentang nabi yang akan datang setelah mereka, nabi yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam, nabi yang akan menyempurnakan ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Nabi Isa sendiri secara jelas memberikan kabar gembira tentang kedatangan Ahmad yang merupakan nama lain dari Muhammad. Kelima, dari sisi pendidikan dan pembinaan umat, garis keturunan Ishak dipilih karena mereka akan menjadi contoh hidup tentang konsekuensi dari ketaatan dan pembangkangan. Sejarah Bani Israel adalah sejarah yang penuh dengan naik turun. Ketika mereka taat kepada Allah, Allah memberikan mereka kejayaan, kekuatan, dan kemakmuran. Ketika mereka durhaka dan membangkang, Allah menurunkan azab dan kehinaan kepada mereka. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia sepanjang zaman. Al-Quran menceritakan kisah-kisah Bani Israel dengan sangat detail justru untuk menjadi pelajaran bagi umat Muhammad. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan Bani Israel agar tidak mengulanginya. Kita bisa belajar dari kebaikan-kebaikan mereka agar mengikutinya. Sejarah mereka adalah cermin bagi kita. Keenam, pemilihan garis keturunan Ishak juga berkaitan dengan geografi dan peradaban. Tanah Palestina dan sekitarnya, tempat di mana Ishak dan keturunannya tinggal, adalah daerah yang sangat strategis. Daerah ini berada di persimpangan tiga benua, Afrika, Asia, dan Eropa. Daerah ini menjadi jalur perdagangan dan komunikasi antara peradaban-peradaban besar seperti Mesir, Mesopotamia, Persia, Yunani, dan Romawi. Dengan menempatkan para nabi di daerah ini, risalah tauhid bisa menyebar ke berbagai penjuru dunia. Ketujuh, ada hikmah tentang persatuan dan perpecahan. Dari 12 anak Yakub, lahirlah 12 suku Bani Israel. Suku-suku ini kadang bersatu, kadang bercerai-berai. Kadang mereka bekerja sama dalam ketaatan kepada Allah, kadang mereka saling berperang karena ambisi duniawi. Ini adalah pelajaran tentang pentingnya persatuan umat berdasarkan akidah yang sama, dan bahaya perpecahan yang disebabkan oleh kepentingan duniawi. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa persatuan dalam tauhid adalah kunci kekuatan, sementara perpecahan adalah awal kehancuran.
Kedelapan, garis keturunan Ishak dipilih untuk menunjukkan bahwa kenabian bukanlah warisan otomatis. Walaupun Ishak adalah anak Ibrahim, bukan berarti semua keturunan Ishak otomatis menjadi nabi. Kenabian adalah pilihan Allah berdasarkan kelayakan dan kesiapan seseorang. Ada keturunan Ishak yang menjadi nabi, ada juga yang menjadi orang biasa, bahkan ada yang menjadi pendosa. Ini menunjukkan bahwa yang menentukan kemuliaan seseorang bukan keturunannya, tetapi ketakwaannya kepada Allah. Nabi Ishak sendiri adalah teladan yang sangat baik dalam hal kesabaran, kelembutan, dan keteguhan iman. Walaupun kisahnya tidak sepanjang kisah ayahnya atau anaknya, namun dari potongan-potongan kisahnya kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Ishak mengajarkan kita untuk bersabar dalam menunggu. Sarah dan Ibrahim menunggu puluhan tahun sebelum Ishak lahir. Ishak dan Rifkah menunggu 20 tahun sebelum dikaruniai anak. Kesabaran mereka tidak sia-sia. Allah mengabulkan doa mereka di waktu yang terbaik. Ishak juga mengajarkan kita untuk tidak suka konflik dan selalu mengambil jalan damai. Ketika terjadi perselisihan tentang sumur-sumur, Ishak memilih untuk mengalah daripada bertengkar. Ini bukan berarti Ishak adalah orang yang lemah. Sebaliknya, ini menunjukkan kekuatan iman dan karakter Ishak. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam perkelahian, tetapi orang yang bisa mengendalikan amarahnya dan memilih jalan damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan orang yang kuat adalah orang yang bisa bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Ishak juga mengajarkan kita tentang pentingnya berdoa dan tawakal kepada Allah. Ketika dia tidak dikaruniai anak, dia tidak putus asa atau mencari jalan-jalan yang tidak dibenarkan. Dia terus berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Dan benar saja, Allah mengabulkan doanya dengan cara yang bahkan melebihi harapannya, yaitu dengan memberikan anak kembar. Ishak juga mengajarkan kita tentang pentingnya mendidik anak dalam keimanan. Walaupun Esau dan Yakub tumbuh dengan karakter yang berbeda, namun keduanya tetap dididik dalam tauhid. Ishak tidak membeda-bedakan kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Dia mencintai keduanya dengan tulus. Perbedaan perlakuannya terhadap mereka lebih karena perbedaan karakter dan kelayakan mereka, bukan karena pilih kasih. Dari kisah Ishak kita juga belajar tentang pentingnya ikhlas dalam menerima takdir Allah. Ketika terjadi peristiwa penukaran berkat antara Yakub dan Esau, Ishak awalnya terkejut dan marah. Namun kemudian dia menyadari bahwa ini adalah takdir Allah. Dia tidak mencabut berkah yang telah diberikan kepada Yakub. Dia menerima bahwa memang Yakub yang dipilih Allah untuk meneruskan risalah kenabian. Keikhlasan Ishak dalam menerima takdir Allah ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Warisan terbesar Nabi Ishak bukanlah harta benda atau kekuasaan, tetapi warisan iman dan ketaatan kepada Allah. Dari keturunannya lahir ribuan nabi yang menyebarkan risalah tauhid ke seluruh penjuru dunia. Para nabi ini adalah pewaris sejati Nabi Ishak, bukan dalam hal materi tetapi dalam hal spiritual. Mereka mewarisi keteguhan iman, kesabaran, kelembutan, kebijaksanaan, dan ketaatan kepada Allah. Di antara keturunan Ishak yang paling terkenal adalah Nabi Musa alaihi salam. Musa adalah keturunan Levi, salah satu dari 12 anak Yakub. Musa diutus kepada Bani Israel yang ketika itu dalam perbudakan di Mesir di bawah kekuasaan Fir'aun yang zalim. Musa melakukan eksodus besar-besaran, memimpin Bani Israel keluar dari Mesir menembus Laut Merah yang terbelah. Musa menerima Taurat di atas Gunung Sinai, 10 perintah Allah yang menjadi fondasi syariat bagi Bani Israel. Kisah Musa adalah kisah tentang keberanian, keteguhan, dan kepemimpinan yang luar biasa. Kemudian ada Nabi Daud alaihi salam yang merupakan keturunan Yehuda, anak Yakub yang lain. Daud adalah raja sekaligus nabi. Dia dikenal karena keberaniannya mengalahkan Jalut yang merupakan raksasa yang menakutkan, hanya dengan ketapel dan batu. Daud juga dikenal karena suaranya yang sangat merdu dalam membaca Zabur. Ketika Daud membaca Zabur,
burung-burung berhenti terbang di udara untuk mendengarkan, dan gunung-gunung ikut bertasbih bersamanya. Daud mengajarkan kita tentang keberanian dalam menghadapi musuh, dan keindahan dalam beribadah. Putra Daud, Nabi Sulaiman alaihi salam, adalah nabi yang diberi kekuasaan yang tidak diberikan kepada siapapun sesudahnya. Sulaiman bisa mengendalikan jin dan memahami bahasa burung dan binatang. Kerajaannya sangat luas dan sangat kaya. Istananya dibangun oleh jin-jin dengan kemegahan yang luar biasa. Namun di balik semua kekuasaan dan kekayaannya, Sulaiman tetap rendah hati dan taat kepada Allah. Dia selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Sulaiman mengajarkan kita bahwa kekayaan dan kekuasaan bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk berbuat kebaikan dan menegakkan keadilan. Kemudian ada Nabi Zakaria alaihi salam yang sudah sangat tua dan istrinya mandul, namun Allah menganugerahkan kepadanya seorang anak bernama Yahya. Kisah Zakaria mirip dengan kisah Ibrahim dan Sarah, serta Ishak dan Rifkah. Ini menunjukkan bahwa pola mukjizat kelahiran dari pasangan tua yang tidak produktif terus berulang dalam garis keturunan Ishak. Allah ingin terus mengingatkan manusia bahwa Dia mampu melakukan segala sesuatu. Nabi Yahya alaihi salam, anak Zakaria, adalah nabi yang sangat zuhud dan wara. Dia hidup di padang pasir, makan makanan yang sangat sederhana, dan menghabiskan waktunya untuk beribadah. Yahya diutus untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Nabi Isa. Yahya mengajarkan kita tentang kesederhanaan, kezuhudan, dan fokus kepada akhirat. Dan puncak dari keturunan Ishak adalah Nabi Isa alaihi salam yang lahir dari Maryam tanpa ayah. Kelahiran Isa adalah mukjizat yang paling luar biasa setelah penciptaan Adam. Isa diberi kemampuan untuk melakukan mukjizat-mukjizat yang menakjubkan, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, menyembuhkan orang buta dan orang kusta, membuat burung dari tanah liat yang kemudian menjadi burung sungguhan, dan memberitakan apa yang dimakan dan disimpan orang di rumah mereka. Semua mukjizat ini dilakukan dengan izin Allah untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Isa mengajarkan kasih sayang, pengampunan, dan kesabaran dalam menghadapi penindasan. Dia diutus kepada Bani Israel yang ketika itu sudah sangat jauh menyimpang dari ajaran Tauhid. Mereka sudah terlalu terpaku kepada ritual-ritual lahiriah dan melupakan esensi spiritualitas. Isa datang untuk mengembalikan mereka kepada esensi sejati agama, yaitu cinta kepada Allah dan kasih sayang kepada sesama makhluk. Namun Bani Israel menolak Isa dan bahkan berusaha membunuhnya. Allah menyelamatkan Isa dengan mengangkatnya ke langit dan menyerupakan orang lain sehingga orang itulah yang disalibkan, bukan Isa. Penolakan Bani Israel terhadap Isa menandai berakhirnya peran mereka sebagai pembawa risalah utama. Setelah Isa, tidak ada lagi nabi yang diutus kepada Bani Israel. Tongkat estafet risalah berpindah kepada garis keturunan Ismail, yaitu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hikmah mengapa ribuan nabi diutus kepada Bani Israel dari garis keturunan Ishak. Mereka diberi kesempatan yang sangat banyak untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Setiap kali mereka menyimpang, Allah mengutus nabi untuk membimbing mereka. Namun sayangnya, berkali-kali mereka membangkang, bahkan membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Akhirnya, ketika mereka menolak Nabi Isa, Allah mengalihkan risalahnya kepada umat yang lain. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan keturunan Ismail, kakak Ishak, diutus sebagai nabi terakhir dan rasul untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu kaum tertentu. Ajaran yang dibawa Muhammad adalah penyempurna ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Al-Quran yang diturunkan kepadanya adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Islam yang dibawa Muhammad adalah agama yang sempurna dan cocok untuk semua zaman dan tempat. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, tergenapilah janji Allah kepada Ibrahim. Dari kedua putra Ibrahim, Ismail dan Ishak, lahirlah para nabi yang menyebarkan risalah Tauhid. Dari Ishak lahir ribuan nabi yang membimbing Bani Israel selama ribuan tahun.
Dari Ismail lahir satu nabi, tetapi nabi terakhir dan terbesar, yang risalahnya berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Ini adalah rahasia keturunan para nabi besar. Ini adalah hikmah mengapa Allah memilih garis keturunan Ishak untuk menjadi lahan subur lahirnya para nabi. Bukan karena Ishak atau keturunannya memiliki keistimewaan khusus secara biologis, tetapi karena Allah memiliki rencana agung untuk menggunakan mereka sebagai sarana menyebarkan risalah tauhid ke seluruh dunia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari kisah panjang Nabi Ishak dan keturunannya ini, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Yang pertama adalah tentang pentingnya bersabar dan tidak putus asa dalam berdoa. Ibrahim dan Sarah menunggu puluhan tahun sebelum dikaruniai Ishak. Ishak dan Rifkah menunggu 20 tahun sebelum dikaruniai anak. Namun mereka tidak pernah putus asa. Mereka terus berdoa, terus beribadah, dan terus bertawakal kepada Allah. Dan Allah mengabulkan doa mereka di waktu yang terbaik menurutnya. Kita yang hidup di zaman sekarang seringkali tidak sabaran. Kita berdoa 1-2 kali, kalau tidak dikabulkan langsung kecewa dan berhenti berdoa. Kita lupa bahwa Allah menguji kesungguhan kita melalui penantian. Allah ingin melihat apakah kita benar-benar membutuhkan apa yang kita minta, atau hanya keinginan sesaat. Allah juga ingin mendidik kita untuk selalu bergantung kepadanya, bukan kepada makhluk atau kepada usaha kita sendiri. Pelajaran kedua adalah tentang pentingnya mendidik anak dalam keimanan sejak dini. Nabi Ishak mendidik anak-anaknya, Esau dan Yakub, dalam tauhid sejak kecil. Walaupun karakter mereka berbeda, namun fondasikan iman mereka kuat. Demikian juga Nabi Yakub mendidik anak-anaknya dalam keimanan. Pendidikan iman ini adalah warisan terbesar yang bisa diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Di zaman sekarang, banyak orang tua yang lebih fokus mendidik anak dalam hal akademis dan materi, tetapi melupakan pendidikan agama dan akhlak. Akibatnya, lahir generasi yang pintar secara intelektual tetapi kosong secara spiritual. Mereka pandai mengumpulkan harta tetapi tidak tahu untuk apa. Mereka sukses secara duniawi tetapi gagal secara ukhrawi. Kita harus belajar dari para nabi untuk menjadikan pendidikan iman sebagai prioritas utama dalam mendidik anak. Pelajaran ketiga adalah tentang pentingnya memilih jalan damai dan menghindari konflik yang tidak perlu. Nabi Ishak beberapa kali mengalah ketika terjadi perselisihan tentang sumur. Dia tidak mau bertengkar hanya karena masalah duniawi. Dia tahu bahwa kedamaian dan ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perselisihan. Allah pada akhirnya memberikan kepadanya sumur yang tidak ada yang memperkarakan dan memberikan keberkahan yang berlimpah. Di zaman sekarang, banyak orang yang mudah terpancing emosi dan suka bertengkar hanya karena masalah-masalah sepele. Mereka rela mengorbankan persaudaraan, persahabatan, bahkan hubungan keluarga, hanya karena ego dan gengsi. Padahal, orang yang berani mengalah demi kedamaian sebenarnya adalah orang yang kuat, bukan yang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan pertengkaran padahal dia benar, maka akan dibangunkan untuknya rumah di pinggir surga. Barang siapa yang meninggalkan pertengkaran padahal dia salah, maka akan dibangunkan untuknya rumah di tengah surga. Dan barang siapa yang memperbaiki akhlaknya, maka akan dibangunkan untuknya rumah di tempat tertinggi di surga." Pelajaran keempat adalah tentang keikhlasan dalam menerima takdir Allah. Ketika Yakub mendapat berkat yang seharusnya untuk Esau, Ishak pada akhirnya menerima bahwa ini adalah takdir Allah. Dia tidak mencabut berkah tersebut. Demikian juga ketika Esau menyadari bahwa Yakub yang dipilih Allah untuk meneruskan kenabian, dia pada akhirnya menerima dengan ikhlas dan memaafkan Yakub. Banyak orang di zaman sekarang yang sulit menerima takdir Allah. Ketika mengalami musibah atau kehilangan, mereka marah, kecewa, bahkan menyalahkan Allah. Padahal, semua yang terjadi adalah atas kehendak dan izin Allah. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Apa yang kita anggap buruk bisa jadi mengandung kebaikan yang belum kita ketahui. Dan apa yang kita anggap baik bisa jadi mengandung keburukan yang belum kita sadari.
Allah Maha Mengetahui sementara kita tidak mengetahui. Pelajaran kelima adalah tentang bahaya mengutamakan dunia daripada akhirat. Esau menjual hak kesulungannya yang sangat berharga hanya untuk sepiring sup. Dia lebih memilih kepuasan sesaat daripada nilai-nilai jangka panjang. Akibatnya, dia kehilangan kedudukan mulia sebagai penerus risalah ayahnya. Ini adalah peringatan keras bagi kita untuk tidak terlalu terpaku kepada urusan duniawi sehingga melupakan urusan ukhrawi. Banyak orang di zaman sekarang yang mengorbankan akhirat demi dunia. Mereka rela meninggalkan salat demi pekerjaan. Mereka rela memakan riba dan harta haram demi kekayaan. Mereka rela berbuat zalim dan curang demi kedudukan. Padahal, dunia ini hanyalah sementara dan akan berakhir. Sementara akhirat adalah kekal selamanya. Orang yang cerdas adalah orang yang mendahulukan akhirat daripada dunia, bukan sebaliknya. Pelajaran keenam adalah tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah sekecil apapun. Nabi Ishak hidup sederhana tetapi selalu bersyukur. Dia tidak mengeluh atas ujian yang dihadapinya. Dia tidak iri dengan orang lain yang lebih kaya atau lebih berkuasa. Dia tahu bahwa keberkahan sejati bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan hati dan ridha Allah. Di zaman sekarang, banyak orang yang tidak pernah merasa cukup. Sekaya apapun mereka, mereka masih merasa kurang. Setinggi apapun jabatan mereka, mereka masih ingin yang lebih tinggi. Mereka lupa bersyukur atas apa yang sudah mereka miliki. Padahal, Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih." Pelajaran ketujuh adalah tentang pentingnya doa orang tua kepada anak-anaknya. Nabi Ibrahim berdoa untuk Ishak. Ishak berdoa untuk Yakub. Yakub berdoa untuk anak-anaknya. Doa-doa para nabi ini sangat mustajab dan memberikan keberkahan yang luar biasa kepada keturunan mereka. Doa orang tua adalah senjata yang sangat ampuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 3 doa yang pasti dikabulkan. Salah satunya adalah doa orang tua untuk anaknya. Maka sebagai orang tua, kita harus rajin mendoakan anak-anak kita dengan kebaikan. Dan sebagai anak, kita harus berbakti kepada orang tua agar selalu mendapat doa yang baik dari mereka. Pelajaran ke-8 adalah tentang pentingnya menjaga silaturahmi walaupun pernah terjadi konflik. Yakub dan Esau sempat bermusuhan, namun pada akhirnya mereka berdamai dan saling memaafkan. Ketika Ishak wafat, mereka bersatu dalam kesedihan dan bersama-sama menguburkan ayah mereka. Ini menunjukkan bahwa ikatan darah dan persaudaraan harus dijaga, apapun yang terjadi. Permusuhan dan dendam harus diakhiri dengan pengampunan dan rekonsiliasi. Di zaman sekarang, banyak keluarga yang bercerai-berai karena masalah-masalah sepele seperti warisan, salah paham, atau ego. Mereka berhenti bersilaturahmi, tidak saling menyapa, bahkan saling mendoakan keburukan. Padahal, memutuskan silaturahmi adalah dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi." Betapa besarnya ancaman ini, sehingga kita harus benar-benar menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kerabat kita. Pelajaran ke-9 adalah tentang pentingnya kejujuran dan menghindari tipu muslihat. Walaupun dalam kisah Yakub dan Esau ada unsur tipu muslihat, namun kita harus memahami konteksnya dengan benar. Apa yang dilakukan Rifkah dan Yakub bukanlah penipuan murni untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk melaksanakan kehendak Allah yang telah diwahyukan bahwa Yakub yang akan meneruskan risalah kenabian. Namun demikian, cara yang digunakan tetap tidak ideal dan membawa konsekuensi, yaitu Yakub harus melarikan diri dan terpisah dari keluarganya selama 20 tahun. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa tujuan yang baik tidak selalu membenarkan cara yang tidak baik. Kita harus berusaha mencapai tujuan baik dengan cara yang baik pula. Kejujuran adalah fondasi dari segala kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kejujuran membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan membimbing ke surga." Seseorang yang senantiasa jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya,
dusta membimbing kepada kejahatan, dan kejahatan membimbing ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Pelajaran ke-10 adalah tentang pentingnya tawakal dan bergantung kepada Allah dalam setiap urusan. Ketika Yakub harus melarikan diri dari Esau, dia tidak memiliki apa-apa kecuali tongkat di tangannya. Namun dia tidak putus asa. Dia bertawakal kepada Allah dan Allah menunjukkan kepadanya melalui mimpi bahwa Allah bersamanya dan akan melindunginya. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi berusaha semaksimal mungkin kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Banyak orang yang salah memahami tawakal. Ada yang tawakal tanpa usaha, hanya berdoa dan menunggu mukjizat tanpa bekerja dan berusaha. Ada juga yang berusaha keras tetapi lupa berdoa dan bergantung kepada Allah, sehingga mereka merasa stres dan cemas jika usahanya tidak berhasil. Tawakal yang benar adalah keseimbangan antara usaha maksimal dan penyerahan total kepada Allah. Kita berusaha seolah-olah segalanya tergantung pada usaha kita, tetapi kita berdoa dan bertawakal seolah-olah segalanya tergantung pada Allah. Pelajaran ke-11 adalah tentang pentingnya memilih pasangan hidup yang soleh dan beriman. Nabi Ibrahim sangat berhati-hati dalam memilih jodoh untuk Ishak. Dia mengirim pelayan kepercayaannya jauh-jauh ke Haran untuk mencari wanita yang beriman dari keluarganya sendiri. Dia tidak menginginkan Ishak menikah dengan wanita Kanan yang menyembah berhala. Demikian juga Ishak memerintahkan Yakub untuk tidak menikah dengan wanita Kanan, tetapi mencari istri dari keluarga yang beriman. Ini menunjukkan betapa pentingnya mempertimbangkan agama dan iman dalam memilih pasangan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, niscaya kamu akan beruntung. Agama dan akhlak adalah fondasi dari pernikahan yang sakinah mawadah warahmah. Harta, keturunan, dan kecantikan bisa hilang, tetapi iman dan akhlak yang baik akan kekal dan menjadi penyelamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pelajaran ke-12 adalah tentang pentingnya menjaga amanah dan tanggung jawab. Pelayan Nabi Ibrahim yang dikirim untuk mencari jodoh bagi Ishak melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab. Dia melakukan perjalanan jauh yang penuh resiko, berdoa kepada Allah untuk diberi petunjuk, dan memilih dengan hati-hati wanita yang tepat untuk Ishak. Ini adalah contoh teladan dalam melaksanakan amanah. Di zaman sekarang, banyak orang yang tidak amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka bekerja asal-asalan, tidak serius, dan tidak peduli dengan kualitas hasil kerjanya. Padahal, amanah adalah salah satu sifat yang sangat penting dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Orang yang amanah akan dipercaya oleh Allah dan oleh manusia, sementara orang yang tidak amanah akan kehilangan kepercayaan dan keberkahan dalam hidupnya. Pelajaran ke-13 adalah tentang pentingnya meminta petunjuk Allah dalam setiap keputusan penting. Pelayan Ibrahim berdoa kepada Allah agar ditunjukkan wanita yang tepat untuk Ishak. Yakub bermunajat kepada Allah ketika menghadapi kesulitan. Para nabi selalu meminta petunjuk Allah sebelum mengambil keputusan penting. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengandalkan akal dan pertimbangan kita sendiri semata, tetapi harus meminta petunjuk dari Allah yang Maha Mengetahui. Allah telah mengajarkan kepada kita salat istikharah, yaitu salat untuk meminta petunjuk Allah ketika kita menghadapi pilihan atau keputusan penting. Kita salat 2 rakaat, kemudian berdoa memohon kepada Allah agar menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita. Setelah istikharah, kita harus menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi. Karena itulah pilihan terbaik dari Allah untuk kita. Banyak orang yang menyesal karena mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu atau dorongan orang lain, tanpa meminta petunjuk Allah terlebih dahulu. Pelajaran ke-14 adalah tentang hikmah di balik setiap ujian. Ishak dan Rifkah menunggu 20 tahun sebelum dikaruniai anak. Penantian yang panjang ini bukan tanpa hikmah.
Selama 20 tahun itu, iman mereka diuji dan diperkuat. Kesabaran mereka diasah. Kedekatan mereka dengan Allah semakin erat melalui doa-doa yang terus mereka panjatkan. Ketika akhirnya mereka dikaruniai anak kembar, mereka sangat menghargai dan mensyukuri anugerah tersebut. Setiap ujian yang Allah berikan kepada kita pasti mengandung hikmah, walaupun kita mungkin tidak langsung memahaminya. Ujian bisa berupa musibah, bisa juga berupa nikmat. Orang yang diuji dengan kemiskinan diuji kesabarannya. Orang yang diuji dengan kekayaan diuji kesyukurannya. Orang yang diuji dengan penyakit diuji keridaannya. Orang yang diuji dengan kesehatan diuji ketaatannya. Semua ujian adalah sarana Allah untuk meningkatkan derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan mendekatkan kita kepadanya. Pelajaran ke-15 adalah tentang pentingnya menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik. Sarah tertawa ketika mendengar kabar bahwa dia akan hamil. Tawa itu adalah reaksi spontan karena heran dan tidak percaya. Namun Allah mempertanyakan reaksinya tersebut, mengapa dia heran terhadap ketetapan Allah. Ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan perkataan dan reaksi kita, terutama terhadap ketetapan dan janji Allah. Lisan adalah nikmat yang sangat besar, tetapi juga bisa menjadi sumber petaka jika tidak dijaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam." Banyak orang yang masuk neraka karena ucapannya. Mereka mengumpat, menggunjing, berbohong, menyebar fitnah, mencela, dan melakukan dosa-dosa lisan lainnya. Padahal, Rasulullah bersabda bahwa iman seseorang tidak akan lurus sampai hatinya lurus, dan hatinya tidak akan lurus sampai lisannya lurus. Pelajaran ke-16 adalah tentang pentingnya mendidik anak untuk mandiri dan bertanggung jawab. Yakub harus melarikan diri sendirian ke Haran tanpa bekal yang cukup. Perjalanan yang berat ini mendidiknya untuk menjadi mandiri, kuat, dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dia tidak bisa bergantung kepada orang tuanya lagi. Dia harus bekerja keras sendiri untuk membangun masa depannya. Banyak orang tua di zaman sekarang yang terlalu memanjakan anak-anaknya. Mereka memberikan segala yang anak minta tanpa mengajarkan mereka untuk berusaha sendiri. Akibatnya, anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang manja, tidak mandiri, dan tidak bisa menghadapi kesulitan hidup. Ketika orang tua tidak ada lagi, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mendidik anak untuk mandiri bukan berarti tidak menyayangi mereka, tetapi justru mempersiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan yang keras di masa depan. Pelajaran ke-17 adalah tentang pentingnya menepati janji. Yakub bekerja 7 tahun untuk Rahel, kemudian 7 tahun lagi setelah ditipu Laban. Total 14 tahun dia bekerja untuk Laban. Walaupun dia merasa ditipu, Yakub tetap menepati janjinya dan bekerja dengan baik. Ini menunjukkan integritas dan komitmen yang tinggi. Menepati janji adalah sifat orang mukmin sejati. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Orang yang sering mengingkari janji akan kehilangan kepercayaan dari orang lain dan dari Allah. Sebaliknya, orang yang selalu menepati janji akan dipercaya dan diberkahi dalam segala urusannya. Pelajaran ke-18 adalah tentang pentingnya bersyukur dengan cara memberikan sebagian rezeki kita kepada orang lain dan untuk jalan Allah. Yakub bernazar akan memberikan 1/10 dari semua yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah bentuk kesyukuran yang sangat konkret. Tidak hanya berterima kasih dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan nyata. Zakat, infak, dan sedekah adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas rezeki yang diberikannya. Allah berfirman yang artinya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Memberikan sebagian harta kita kepada yang berhak bukan mengurangi harta kita, tetapi justru menambahnya dengan berkah. Rasulullah bersabda,
sedekah tidak akan mengurangi harta. Bahkan Allah berjanji akan mengganti berlipat ganda apa yang kita infakkan di jalannya. Pelajaran ke-19 adalah tentang pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan diri. Ketika Rifkah pertama kali bertemu dengan pelayan Ibrahim, dia menunjukkan akhlak yang sangat mulia dengan memberi minum dengan ramah dan murah hati. Ketika Yakub pertama kali bertemu Rahel, dia memperlakukannya dengan sangat hormat dan sopan. Tidak ada pandangan atau percakapan yang tidak pantas. Semua dilakukan dengan cara yang sangat islami dan penuh adab. Di zaman sekarang, pergaulan antara laki-laki dan perempuan sudah sangat bebas dan melampaui batas. Pacaran, khalwat, sentuhan, bahkan hubungan di luar nikah sudah dianggap biasa. Padahal, semua itu adalah dosa besar yang diharamkan oleh Allah. Allah berfirman, "Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk." Menjaga kehormatan dan kesucian diri adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Kita harus menjaga pandangan, menjaga aurat, dan menjaga pergaulan kita agar tidak terjatuh dalam dosa-dosa yang merusak kehormatan dan masa depan kita. Pelajaran ke-20 adalah tentang pentingnya memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Esau memaafkan Yakub yang telah mengambil hak kesulungannya dan berkat yang seharusnya untuknya. Yakub juga memaafkan Laban yang telah menipunya. Sifat pemaaf adalah sifat orang-orang yang bertakwa dan dicintai Allah. Allah berfirman yang artinya, "Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada." Apakah kamu tidak suka Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Memaafkan bukan berarti lemah atau kalah. Justru memaafkan adalah tanda kekuatan jiwa dan kemuliaan akhlak. Orang yang memaafkan akan merasa lega dan tenang hatinya, sementara orang yang menyimpan dendam akan tersiksa oleh dendamnya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah bertambah hamba dengan memaafkan, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan baginya." Memaafkan juga akan membuka pintu ampunan Allah untuk dosa-dosa kita. Jika kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, bagaimana kita berharap Allah memaafkan kesalahan kita yang jauh lebih banyak? Saudara-saudaraku yang berbahagia, demikianlah kisah lengkap Nabi Ishak alaihi salam, seorang nabi yang lahir melalui mukjizat, yang hidup dengan penuh kesabaran dan ketaatan, dan yang menjadi mata rantai penting dalam sejarah kenabian. Dari keturunannya lahir ribuan nabi yang menyebarkan risalah tauhid ke seluruh penjuru dunia. Walaupun kisahnya tidak sepanjang kisah ayahnya Ibrahim atau anaknya Yakub, namun perannya sangat vital dan posisinya sangat mulia di sisi Allah. Nama Nabi Ishak disebutkan 17 kali dalam Al-Quran, selalu dalam konteks yang mulia dan terpuji. Allah memuji Ishak sebagai nabi yang soleh, sebagai hamba yang diberkahi, sebagai bagian dari keluarga pilihan yang dipilih Allah untuk membawa risalahnya. Allah berfirman dalam surah Sad ayat 45 hingga 47 yang artinya, "Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai kekuatan yang besar dan ilmu yang luas. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan akhlak yang murni, yaitu selalu mengingatkan hari akhir. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik." Dalam surah Maryam ayat 49 hingga 50, Allah berfirman yang artinya, "Maka ketika Ibrahim sudah menjauh dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Dan masing-masing kami jadikan nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi." Ini menunjukkan bahwa Ishak dan keturunannya adalah anugerah dan rahmat dari Allah, bukan hanya untuk keluarga Ibrahim, tetapi untuk seluruh umat manusia. Kisah Nabi Ishak mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kelahiran dari pasangan yang sudah sangat tua, kehidupan yang penuh ujian namun penuh berkah, keturunan yang melahirkan ribuan nabi, semuanya adalah bukti kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Kisah Nabi Ishak juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, ketaatan, kelembutan, kebijaksanaan,
dan sifat-sifat mulia lainnya yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup, marilah kita semua mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah mulia Nabi Ishak dan para nabi keturunannya. Mari kita teladani kesabaran mereka dalam menghadapi ujian, keteguhan mereka dalam berpegang pada tauhid, keikhlasan mereka dalam beribadah, dan kebijaksanaan mereka dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Mari kita didik anak-anak kita dalam keimanan seperti para nabi mendidik anak-anak mereka. Mari kita jaga silaturahmi seperti Yakub dan Esau menjaga hubungan persaudaraan mereka. Mari kita maafkan kesalahan orang lain seperti mereka saling memaafkan. Dan yang paling penting, mari kita perkuat iman dan tauhid kita. Itulah warisan terbesar dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan seluruh para nabi. Mereka semua berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Inilah inti dari semua risalah para nabi. Inilah kunci surga dan keselamatan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang mati dalam keadaan berpegang teguh pada tauhid ini, niscaya dia akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, walaupun dia pernah berbuat dosa sebesar apapun. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk mengikuti jejak para nabinya. Semoga Allah menjadikan kita dan keturunan kita termasuk hamba-hambanya yang soleh dan bertakwa. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama para nabi, sidikin, syuhada, dan syalihin di surganya yang mulia. Amin ya rabbal alamin.